Halo semuanya, balik lagi di channel Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini itu mau cerita gitu ya. Awalnya ini penelusuran bahan konten. Jadi kan ternyata gitu ya, aku tuh si penganut moto sharing is caring. Jadi kalau pas nelusurin dunia maya gitu ya, ternyata udah banyak platform yang ku coba untuk berbagi. Jadi aku pernah buat blogspot di 2010 itu kurang lebih ada 400 postingan. Terus aku alih ke Tumblr, sampai sekarang masih aktif itu ada 1000 postingan. Terus ternyata aku juga pernah buat podcast Spotify, tapi itu juga cuman bahan ajar doang, itu pakai Anchor dulu. Nah, terus habis itu aku merambah ke pengen coba Canva deh gitu ya. Terus konten digitalnya dijual di LinkedIn gitu ya, sama ada link affiliate juga. Terus akhirnya kayak YouTube deh, coba YouTube. Nah ini sekarang YouTube gitu ya. Pengen buat video yang bisa bermanfaat gitu ya. Yang semoga gitu ya buat pendengarnya bisa antara jadi ngerasa dapat teman curhat, relate gitu ya sama kondisinya, atau dapat tips trik gitu ya, entah itu gimana kerja, gimana ngasuh, atau gimana menjalani hidup agar tetap waras gitu ya. Nah, jadi harapanku sebenarnya itu gitu ketika aku bermain di sosial media. Terus pas aku telusuri-telusuri gitu ya, aku buka arsip lama gitu ya, ternyata memang sudah banyak banget yang dilalui gitu dan alhamdulillahnya dengan ada sosial media itu jadi terekam gitu ya. Jadi bisa jadi bahan renungan. Oh gitu ya. Naik turunnya kehidupan tuh ada gitu ya. Dan ternyata memang benar badai pasti berlalu. Nah, tapi sembari itu aku juga menyadari satu hal. Ternyata ini tuh jejak digital yang aku tinggalkan gitu ya. Ternyata orang kalau ngelihat aku di dunia maya, mereka akan ngelihat dari apa yang aku posting. Gitu ya. Nah, ini juga ada sedikit cerita gitu ya, ketika aku proses penceleksian CPNS gitu ya di instansi tempatku bekerja gitu ya. Ternyata ada penelusuran BIN-nya gitu ya. Jadi BIN tuh ngelihat sosial media dan apa yang di-upload. Nah, terus pada saat itu gitu ya, ketika itu kan aku kuliah lagi semangat-semangatnya berorganisasi. Jadi ketika wawancara aku tuh juga agak bingung karena yang ditanyain tuh bener-bener nyerempet banget sama value yang diikuti sama organisasiku. Kok bisa sama gitu ya yang diuji. Nah ternyata yaitu jejak digital itu memang mencerminkan siapa kita, kemudian dia juga menentukan ke depannya seperti apa. Maka hari ini aku pengen berbagi bagaimana jadi mama yang bijak dalam bersosial media. Nah, dulu itu prinsipku sederhana. Aku memastikan yang aku sharing itu tidak akan membawa dampak berbahaya bagi orang lain. Not harmful effect after all. Terus aku juga memastikan gitu ya, kalau informasi yang aku share itu bukanlah hoax. Gitu ya. Nah, dan dengan harapan gitu ya, konten yang dibagikan itu bisa bermanfaat. Itu ternyata adalah prinsip sederhana yang mungkin bisa-bisa mama-mama atau siapapun yang nonton gitu ya, buat anut dalam bersosial media. Pastikan akurasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat. Jadi itu jujur dari hati. Ya jujur dari hati tapi juga bukan misalnya curhatan masalah keluarga atau ngomongin kejelekan orang gitu ya. Intinya gimana informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, itu jaga privasi dan hindari oversharing. Privasi itu bukan nutup diri, tapi ngelindungin yang berharga. Nah, ini juga sempat jadi selentingan ketika punya anak ya. Ketika punya anak tuh awalnya aku ngesensor mukanya dia. Bukannya apa-apa, dulu pada saat itu gitu ya, aku berpikir aku ingin ngelindungin anakku. Jadi kalau muslim kan ada percaya namanya ain gitu ya. Aku takut aku pada saat itu terlalu euforia sebagai ibu baru. Jadi aku nutupin stiker muka anakku gitu ya.
Kalau beberapa temen gitu ya, bahkan ada yang nutupin sampai konsisten ya sampai sekarang gitu ya, nutupin anaknya dengan muka stiker ketika di sosmed, itu karena tuntutan kerjaannya yang beresiko. Nah, tapi kemudian ada juga tuh aku pernah dapat selentingan, ya kalau daripada ditutupin setengah-setengah kayak gitu ya mending gak usah diupdate gitu. Kan namanya sosial media. Nah, enggak. Semua orang tetap bisa berbagi, tapi semua orang bisa menentukan apa yang dia bagikan. Jadi yaitu privasi itu ngelindungin apa yang berharga. Nah, sebagai orang tua gitu ya. Jadi kalau dulu gitu ya, as a person gitu ya, single person gitu ya, sebagai anak gadis ya, aku tuh memperhatikan banget. Jadi aku juga sempat pernah nonton video gitu ya. Hati-hati banget sama data diri. Kadang kita tuh kan secara nggak sengaja. Jadi ilustrasi video itu adalah dia tuh banyak banget postingannya. Mulai dari dia birthday. Sebenarnya dia cuma mau ngasih tau, thank you ya udah ngerayain ulang tahun aku. Nah ternyata tapi dari situ bisa jadiin, oh dia ternyata lahir tanggal sekian. Terus dia bisanya foto kelulusan, ternyata ada nomor ijazahnya gitu. Nah itu bisa juga disalahgunaan. Atau dia lagi foto di kafe, ternyata ada kartu kreditnya gitu. Nah terus dia lagi foto misalnya cuma depan, sebenarnya dia nggak sadar gitu, dia foto depan rumah terus ada blok rumahnya, tahulah tempat tinggalnya. Nah itu as a person jadi kayak aku mencoba banget berhati-hati untuk tidak oversharing terutama terkait tentang data pribadiku. Nah ketika punya anak gitu ya, tambahlah kewaspadaan ini gitu ya. Aku berusaha untuk tidak memberitahukan banget data kesehatan anakku secara detail, terus lokasi sekolahnya gitu ya, rutinitas hariannya seperti apa, karena gitu ya, yaitu sosial media bukanlah ruang yang aman sepenuhnya. Jadi, buat yang nonton gitu ya, perhatikan hal-hal yang perlu dan tidak perlu dibagikan, kemudian apakah hal yang dibagikan itu bisa dipertanggungjawabkan atau bermanfaat atau tidak. Nah, ini terkait keamanan kita ya gitu ya, karena kalau anak zaman 90-an tuh pernah nonton Bang Napi tuh bilang, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat sang pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Oke, tips selanjutnya. Nah, ini udah mulai interaksi kita sama orang lain. Yang pertama, jangan kepancing sama komentar. Jadi, kadang kita nggak pernah bisa ngontrol gitu, orang mau ngomong apa gitu ya. Nah, daripada kita kebawa suasana, pilihannya adalah kasih emot senyum, diemin, block atau hide langsung. Jadi, jangan sampai merembet kemana-mana gitu ya. Lupa niat awal kita sharing tuh mau apa. Misalnya nih, mama-mama terutama yang relate. Padahal awalnya kita mau share nih, anak kita lucu ya, menggemaskan gitu ya, foto anak kita. Terus tiba-tiba ada yang komen, kok anaknya kurus banget sih? Ya Allah, ibu-ibu dengan perjuangannya naikin berat badan anak terus dikomentarin gitu ya. Padahal mungkin si ibu tuh awalnya cuma pengen sharing anaknya lucu gitu, atau pengen sharing nih anaknya pakai baju ini bagusnya belinya di sini gitu ya. Tiba-tiba yang dikomentarin anaknya kok kurus banget sih gitu. Nah, kan kesel. Jadi kita bisa ngontrol diri kita sendiri, maka jangan terpancing dengan emosi. Terus, nggak usah bandingin hidup kita sama orang lain. Karena sosial media itu adalah, kan tadi kita yang nentuin apa yang mau dibagiin. Jadi sosial media itu highlight, bukan realita. Fokus aja sama hidup kita punya waktunya masing-masing, kita punya peranannya masing-masing gitu ya. Semua mama gitu ya, punya ceritanya masing-masing dalam perjuangan anak. Misal gitu ya, kita lihat nih video resep empasi gitu ya, terus kita lihat, iya anaknya enak banget ya, kalau makan selalu lahap. Kan kita nggak pernah tahu, kalau lagi nggak di-tag videonya anaknya GTM atau enggak gitu ya. Daripada kita membandingkan, ih beruntung banget ya si ibu itu gitu ya, anaknya sekolah di sini gitu ya. Kan kita nggak tahu kenapa dia sekolah di situ. Entah karena jaraknya deket, atau bisanya ternyata dia beasiswa, dan lain segala macam. Jadi, ya udah, konten tuh dinikmati saja gitu ya. Jangan sampai mempengaruhi hidup kita. Jadi kayak, jangan sampai mendalami banget gitu ya. Nah, terus berkaitan sebagai orang tua gitu ya.
Ingatlah apa yang kita posting itu akan dilihat sama anak kita. 5 tahun, 10 tahun kemudian anak Dea gitu ya, aku mengategorikannya Dea. Dea yang dulu kecil akan mulai bertanya, kok mama dulu gitu sih ngomongnya gitu ya? Kok mama dulu fotonya kayak gitu? Jadi ada dua hal yang perlu diingat. Anak kita bakal nanya, kok gitu postingnya atau itu maksudnya apa? Dia bakal bangga nggak atau dia bakal malu nggak dengan orang tuanya yang memposting demikian? Itu terkait perspektif dia terhadap orang tuanya melihat apa yang orang tuanya posting. Yang kedua, perspektif dia sendiri. Kira-kira gitu ya, 5-10 tahun kemudian nih anak berkenan nggak gitu ya? Malu nggak sama postingan-postingan dia dulu? Ini terutama sorotan gitu ya. Kalau aku kan nggak buat ya, nggak buat sosmed khusus untuk anak. Banyak tuh ibu-ibu yang buat sosmed buat anaknya. Ya, alhamdulillah sih kalau temen-temenku yang aku lihat lucu-lucu fotonya dan kayaknya anaknya juga nggak keberatan. Tapi kadang kan ada tuh yang misalnya bener-bener anaknya lagi bugil gitu atau misalnya eh, mukanya lagi celemotan gitu ya. Nah kan kalau ini bukan di sosmed, mungkin di realita, misalnya di masuk ke rumah gitu ya. Nah, itu anaknya mau nggak sih lihat fotonya kayak gitu dilihat orang banyak? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Perspektif anak kita terhadap postingan kita. Dan yang paling utama gitu ya, yang namanya sosial media itu luas banget tanpa batasan. Jadi selalu libatkan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap proses berbagi. Jadi niatkan untuk kebaikan, tanya dalam hati kita ini udah bawa manfaat atau belum gitu ya. Niatkan semoga bisa dapat pahala, jangan lupa gitu ya. Ketika kita ngebuat konten, jadi ajang refleksi kayak kita bersyukur sama apa yang kita miliki. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, sama komentarnya gitu ya. Mama Dea akan selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Dadah.